Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah, NIM 200222049, Administrasi Publik Reguler 2 Semester 6. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penyusunan rencana jangka panjang menengah daerah atau RPJMD. Yang pertama, pengertian RPJMD. RPJMD merupakan dokumen pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. Yang kedua, tujuan RPJMD. RPJMD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui koordinasi antar pelaku pembangunan, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, partisipasi masyarakat, dan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Yang ketiga, ruang lingkup RPJMD. Yang pertama yaitu visi, misi, dan program gubernur. Yang kedua, tujuan, sasaran, dan strategi. Yang ketiga, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Yang keempat, program perangkat daerah. Dan yang kelima, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya, prinsip-prinsip penyusunan RPJMD, yaitu strategis, demokratis dan partisipatif, politis, perencanaan bottom up, dan perencanaan top down. Selanjutnya, penyusunan rancangan awal RPJMD. Yang pertama, Bapeda menyusun rancangan awal RPJMD. Yang kedua, RPJMD memuat visi, misi, dan program kepala daerah. Yang ketiga, rancangan awal RPJMD berpedoman pada RJPD dan memperhatikan RPJM nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Yang keempat, Kepala SKPD menyusun rancangan restra SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD. Yang kelima, rancangan restra SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bapeda. Dan yang terakhir, Bapeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD melalui rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan restra SKPD sebagai masukannya. Penyusunan RPJMD. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, penyusunan rancangan awal RPJMD. Yang ketiga, tahapan penyusunan rancangan awal restra SKPD. Yang keempat, tahapan penyusunan rancangan akhir RPJMD daerah atau restra SKPD. Yang kelima, penyusunan rancangan akhir RPJMD. Yang keenam, penetapan perda atau perkada tentang RPJMD. Selanjutnya, landasan hukum RPJMD. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. RPJMD yang berkualitas meliputi yang pertama, ada kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal pembangunan daerah. Yang kedua, ada kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pembangunan daerah. Yang ketiga, ada penerjemah yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah. Yang keempat, ada penerjemah yang baik dan sistematis tujuan, strategi, dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah. Selanjutnya, substansi RPJMD. Yang pertama, RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara aktif visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.
Yang terakhir, outline RPJMD. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua, gambaran umum kondisi daerah. Yang ketiga, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan. Yang keempat, analisis isu-isu strategis. Yang kelima, visi, misi, tujuan, dan sasaran. Yang keenam, strategis dan arah kebijakan. Yang ketujuh, kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Yang kedelapan, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Yang kesembilan, penetapan indikator kinerja daerah. Yang kesepuluh, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Itulah tadi presentase dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.